Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di gereja, selamat pagi. Yang ada di Zoom bisa memberikan reaction mungkin untuk mengucapkan selamat pagi antara satu dengan yang lain, atau mungkin lewat kolom chat bisa selamat pagi, selamat beribadah semuanya. Kita akan segera memasuki acara kebaktian di pagi 2 hari ini 3 April 2022. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di-recharge kembali jiwa kita supaya kedepannya kita akan menjadi semakin lebih baik lagi dan tentunya terus memuliakan nama Tuhan. Mari mendengarkan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Dengarkanlah panggilan berbakti pagi hari ini. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita tundukkan kepala kita pagi hari ini, mengganggukan kebenaran, keajaiban, dan kemegahan Tuhan. Kita akan memuji-muji, memasyurkan nama-Nya. Puji Yesus, Sang Juru Selamat. Mari masyurkan kasih-Nya. Biarlah seluruh bumi, seluruh isi surga memuliakan Raja kita. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Isi surga masyurkan kasih-Nya. Juru Selamat, Dia rela disalib bagi manusia karena hanya Dia yang memberi kita keselamatan. Yesus Kristus, Tuhan Allah sepanjang masa. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Ya
Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengamini seluruh kebenaran firman Tuhan, seluruh panggilan berbakti kita pada minggu ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita terus pujikan namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya turun-temurun. Haleluya, haleluya. Kita mau masuk hadiratnya. Haleluya, puji-pujian. Dengan penuh ucapan syukur kami mau bermazmur. Haleluya, 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 haleluya. Puji namanya, puji. Suara kita pujikan kembali, puji namanya. Haleluya, haleluya. Kami mau puji terus. Haleluya, ku mau puji Kau. Puji, kita masuk hadiratnya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya turun-temurun.
percaya sebab Tuhan itu baik. Firman-Mu berkata, kasih setiamu turun-temurun dari masa ke masa hingga sampai saat ini, bahkan sampai anak cucu cicit kami. Kasih setiamu turun-temurun. Engkau terus memperlihatkan kuasa-Mu dan keajaiban-Mu pada kami setiap hari. Dan kami mau pujikan haleluya, haleluya, haleluya setiap hari. Rahmat-Mu baru setiap pagi hari ini ya Bapa. Anak-anak-Mu di tempat ini bersatu hati, yakin dan percaya. Karena kasih setia-Mu itulah yang turun-temurun dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Selalu nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami mau serahkan pada pagi hari ini seluruh ibadah kami, puji-pujian kami, permohonan kami, segala dosa, kesalahan yang sudah kami perbuat selama ini ya Bapa. Engkau ampuni kami. Ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Biarlah setiap pujian, penyembahan, hati kami boleh layak di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu. Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam tangan kuasa-Mu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Layakan kami Tuhan, sekali lagi layakan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya kita katakan, amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan itu baik, Allah kita dahsyat, Allah kita baik. Amin. Yang di rumah, yang di Zoom, boleh kasih reaction ataupun dari kolom chat boleh. Kalau Tuhan itu baik, hingga sampai saat ini kita boleh dipertemukan kembali untuk bersama-sama menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Mari kita dengan penuh sukacita kita akan bersuka karena kita masuk ke hadirat Tuhan oleh karena kebaikan-Nya. Betul? Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Di dalam hadirat Tuhan kita mau bersuka. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita tentunya. Kita mau bernyanyi, kita puji kebesaran-Nya. Hati bersuka. Ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Pujian sekali lagi, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka dengan sukacita. Rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh.
dengan tarian haleluya dan hatiku bersuka. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu baik dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Dia kasih kepada kita, kasih kepadamu, dan kita mengasihinya tentunya. Allah baik, Allah baik. Allah baik, amin. Allah baik, Allah baik, baik padaku. Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih, kasih padaku. Karena Allah sudah mengasihi kita, tentunya kita akan mengasihinya kembali, bukan? Pujikan, aku kasih, aku kasih. Aku kasih, aku kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih, kasih padanya. Allah baik, Allah baik. Allah baik, Allah baik, Allah baik, baik padaku. Allah baik, Allah baik, baik padaku. Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih, kasih padaku. Puji nama Tuhan. Allah baik, Allah kasih, kita kasih kepadanya. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, karena saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita, Persekutuan Remaja dan Pemuda Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Dipersilahkan.
Puji nama Tuhan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai kita memuji. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari awal sudah dikasih clue. Kalau kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kasih Allah. Kasih Allah, kasih Allah. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya kita Stefanus Ngatimin tentang kasih Allah. Diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita tentunya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah hati dan pikiran kita menjadi tanah yang subur untuk ditanami benih-benih firman Tuhan. Pujian persiapan firman Tuhan, Bapakku rindu. Rindu menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk lebih dalam. Untuk mengenal-Mu Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk lebih dalam mengenal-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih pujikan pujian ini. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih Bapa, ini kerinduan kami.
Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka. Haleluya. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan, untuk diam dalam bait-Mu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau melayakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kasih anugerah. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa itu, kami diperkenan untuk memuji-muji Engkau, kami diperkenan untuk menyembah Engkau, kami diperkenan untuk memuliakan Engkau. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Bahkan kami memuji Engkau, karena Engkau melayakkan kami untuk berdiam diri, mengarahkan seluruh perhatian kami kepada Engkau dan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, memimpin, menguasai, menerangi, membimbing kami, untuk kami dapat mendengar dan menerima firman-Mu saat ini. Karena kami sungguh-sungguh merindukannya, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami tergoda oleh perkara-perkara lain, tetapi biarlah kami, tekad kami untuk mengarahkan seluruh perhatian kami. Kami menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh Tuhan dengan benih firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang agung, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan dapat bersama-sama bertemu dalam ibadah pagi hari ini. Saya selalu berkata, hari ini merupakan anugerah Tuhan. Amin. Hari ini merupakan anugerah Tuhan, yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidup. Bahkan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semua diperkenan oleh Tuhan untuk menyembah Dia, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kudus, Allah yang mengasihi saya dan Ibu Bapak Saudara. Tema bulan April adalah kasih Allah. Saya mengajak kita semua untuk mendalami dan masuk ke dalamnya, menikmati akan kasih Allah yang sempurna itu. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua membuka ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ayat ini Bapak Ibu Saudara sudah di luar kepala, betul ya? Di luar kepala atau? Ya, menghafal maksudnya. Bapak Ibu hafal ayat ini.
di luar kepala, bahkan sampai titik komanya begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita, lalu membaca bersama-sama. Ya, membaca bersama-sama. Yang pertama tanpa saya, lalu yang kedua nanti bersama-sama dengan saya. Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Silakan, 1, 2, 3. Mari bersama-sama dengan saya. 1, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kisah kedangkalan terdalam umat manusia, mengkisahkan tentang kedangkalan terdalam dalam diri umat manusia, sekaligus mengkisahkan tentang ketinggian tertinggi dari Allah. Saya mengulang Ibu Bapak Saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu mengkisahkan tentang kedangkalan terdalam umat manusia, di mana umat manusia amat sangat sulit seringkali dalam memahami tentang Allah, dalam memahami tentang kasih Allah. Tetapi juga dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu mengkisahkan tentang ketinggian tertinggi Allah yang dapat diekspresikan dalam satu ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Yang diekspresikan dalam satu ayat firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini seringkali ada banyak orang, termasuk orang Kristen, menyalahartikan sifat kasih dan Allah itu sendiri. Ada banyak manusia, bahkan di dalamnya termasuk anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang menyebut dirinya sebagai umat Allah, yang menyebut dirinya sebagai anak Allah, menyalahartikan tentang sifat dan Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang menyalahartikan tentang kasih Allah, sehingga dia berpikir, bahkan punya pandangan Allah itu penuh dengan memaklumi kita. Allah itu penuh dengan sikap memaklumi kita, sehingga kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya
seringkali bersikap, berpikir dan dilanjutkan dalam sikap perbuatannya, enggak apa-apalah. Miring-miring sedikit, gitu ya. Miring-miring sedikit. Tahu miring-miring maksudnya? Serong sedikit. Enggak apa-apalah, berbuat dikit-dikit. Allah kan penuh kasih. Allah kan penuh kasih, jadi enggak apa-apa. Jam ini berbuat dosa, lalu besok atau nanti datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Engkau kan penuh kasih ya Tuhan, jadi saya percaya Engkau mengasihi, Engkau mengampuni, selesai berdoa, dosa lagi. Karena berkata, Allah itu kasih. Karena punya pandangan Allah itu kasih, sehingga tidak apa-apa jam ini berbuat dosa, setengah jam kemudian mengakui dosa, lalu berikutnya berbuat dosa, mengakui dosa, berbuat dosa, mengakui dosa, berbuat dosa, lupa mengakui dosa akhirnya. Karena pasti Tuhan memaklumi. Kalau saya enggak ke gereja, kalau saya enggak memberi perpuluhan, kalau saya enggak berbakti, kalau saya enggak baca Alkitab, Tuhan memaklumi saya karena memang betapa sibuknya saya. Tuhan maklum. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang, bahkan termasuk orang Kristen, menyalahartikan sifat kasih dan Allah itu sendiri. Allah adalah kasih, yes. Allah adalah kasih, ya. Dan memang itulah hakikat Allah. Itulah Allah kita. Allah kasih adanya. Kasih setia Allah tidak pernah berubah, bahkan sampai turun menurun. Kasih Allah tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kasih Allah, Allah yang adalah kasih itu tidak berarti bahwa segala sesuatunya selalu manis, selalu indah, memberi kebahagiaan tanpa ada penghukuman atas pelanggaran kita. Saya mengulang, Bapak Ibu Saudara. Allah adalah kasih, ya. Tetapi bukan tidak berarti bahwa segala yang terjadi, segala sesuatunya itu selalu manis, selalu indah, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, lalu tanpa ada penghukuman atas pelanggaran, atas kesalahan, atas dosa umat manusia. Bapak Ibu Saudara, semua orang telah berbuat dosa, betul ya? Roma 3 ayat yang ke-23. Upah dosa ialah apa? Maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Itu bukan kata-kata seorang pendeta. Tetapi itu kata-kata Tuhan. Itu perkataan Tuhan yang menjadikan langit dengan segala isinya. Itu kata-kata Tuhan yang menjadikan manusia, yang menciptakan, yang membentuk, yang menenun kita. Upah dosa ialah maut. Semua orang telah berbuat dosa. Allah memang kasih adanya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan salah paham. Jangan salah paham. Kalau Allah kasih itu berarti tidak ada penghukuman. Bukan. Ya, bukan. Kekudusan Allah, Bapak Ibu Saudara, harus dimengerti, disadari oleh kita. Bahwa kekudusan Allah, Allah adalah Allah yang maha kudus. Allah adalah Allah yang maha suci. Menuntut semua dosa dihukum. Kekudusan Allah menuntut semua dosa dihukum. Lalu kalau demikian, adakah orang yang bebas dari hukuman? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bebas dari penghukuman, Bapak Ibu Saudara. Karena kekudusan Allah tadi,
Memang Allah adalah kasih, tetapi kekudusan Allah, Allah yang Maha Kudus itu menuntut semua dosa dihukum, termasuk saya. Termasuk saya. Betapa jahatnya saya. Betapa joroknya saya. Betapa berdosanya saya. Lalu enak-enak, puji Tuhan, Engkau adalah Allah yang kasih, lalu merasa aman dan nyaman tanpa ada pertanggungjawaban atas dosa kita. Enggak. Bapak Ibu Saudara, kekudusan Allah menuntut semua dosa dihukum. Tetapi ini yang juga perlu dimengerti oleh Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah menyediakan sebuah rencana penebusan dan keselamatan. Tetapi kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebuah rencana yang dirancang oleh Allah. Saya berkata ini sebuah inisiatif yang datang daripada Allah, bukan dari manusia. Kejadian pasal 6, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan di sana tentang manusia? Allah melihat dari tempatnya yang Maha Kudus di surga di sana, lalu Dia melihat ke bawah kepada makhluk ciptaannya. Allah berkata, Allah menyesal. Aku menyesal telah menjadikan manusia. Mengapa? Karena Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, kecenderungan hati manusia berbuat jahat. Kecenderungan hati manusia berbuat jahat. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang menyembah Tuhan, ketika seseorang memuji Tuhan, ketika seseorang duduk dengan tenang mendengar firman Tuhan, pikirannya mengembara. Siapa yang tahu? Pengkhotbah tidak akan pernah tahu apa yang ada dalam pikiran Anda. Seorang pengkhotbah tidak ada yang tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Orang-orang yang sedang menyembah Tuhan loncat-loncat gitu ya. Nangis-nangis, teriak, tepuk tangan, tepuk kaki. Ada nggak tepuk tangan? Nggak tahu apa yang dipikirkan. Begitu srek duduk, dengar firman Tuhan, teler. Jadi nggak fokus lagi kepada, padahal pengkhotbahnya sudah kenceng loh, ngomongnya kenceng sampai sudah sarapan lemper 2 jadi kenceng. Lalu mikir sana, mikir sini, dan macam-macam. Kecenderungan hati manusia, kata firman Tuhan loh ya, termasuk saya, ya termasuk saya, asik dengan handphonenya, gitu kan? Asik dengan handphonenya. Saya bawa handphone karena catatan saya di situ, Bapak Ibu. Kalau saya lupa, repot nanti ya. Jadi saudara, ada banyak pengaruh kecenderungan hati manusia berbuat dosa. Tetapi puji nama Tuhan, haleluya, karena kasih Allah menyediakan sebuah rencana penebusan dan keselamatan bagi dunia. Bagi dunia yang terhilang dan berdosa. Melalui rencana penebusan tersebut, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus datang. Ya, Yesus Kristus datang untuk memberikan hidupnya, untuk memberikan nyawanya sebagai korban yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Yesus datang memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan seluruhnya sebagai korban yang terakhir dan sempurna bagi dosa. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan korban-korban manusia.
Dosa tidak dapat diselesaikan dengan perilaku manusia. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Dosa tidak dapat diselesaikan oleh tersohornya orang itu, terhormatnya orang itu. Dosa hanya dapat diselesaikan melalui satu, yaitu Yesus datang mengorbankan dirinya, memberikan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk menyelesaikan dosa. Jadi jangan pikir perbuatan baik kita membawa penyelesaian atas dosa. Jangan berpikir bahwa amal baik kita kepada sesama, kepada orang lain menyelesaikan dosa kita. Enggak. Rencana penebusan itu terjadi, dilaksanakan dan dikerjakan oleh Yesus Kristus sendiri. Diselesaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena itu dikatakan Kristus datang untuk memberikan hidupnya sebagai korban yang terakhir. Gak ada korban-korban lagi ya? Gak ada. Gak ada korban-korban lagi. Korban yang terakhir dan sempurna, itu satu-satunya. Harus dimengerti, itu satu-satunya. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara, saya mencatat, mengutip kata ia telah memberikan, seperti terdapat di dalam teks kita, Yohanes pasal 3 ayat 16. Ia telah memberikan itu didomi, yang memiliki arti mengirim, ya mengirimkan, ya memberikan, jadi didomi, mengirimkan. Lalu yang kedua membayar, ya membayar. Lalu yang ketiga mengorbankan. Ini inisiatif Allah, saya ulang. Ya, ini merupakan inisiatif Allah sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan penebusan. Dan ini yang dia kerjakan. Ini yang Allah kerjakan, didomi. Allah memberikan, Allah mengirim, Allah membayar, Allah mengorbankan Yesus Kristus. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk melakukan penebusan. Hanya dengan cara didomi itu, hanya dengan cara memberikan anaknya yang tunggal itu, hanya dengan cara mengirimkan anaknya yang tunggal itu, hanya dengan cara membayar lunas melalui Yesus Kristus itu, mengorbankan Yesus Kristus itu, dosa manusia diselesaikan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya ingin membacakan kutipan saya dari bahasa Indonesia sehari-hari, Yohanes 3:16. Itu demikian Bapak Ibu Saudara. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Ya, slide berikutnya. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia, yaitu Allah, ya sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, tidak binasa. Kalimat terakhir lebih tajam menurut saya Bapak Ibu Saudara, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, tetapi ayat ini berkata, karena Allah begitu mengasihi manusia. Yang dikasih siapa Bapak Saudara? Yang dikasih siapa? Yang dikasih oleh Allah siapa? Manusia di dunia ini. Kalau sudah
kalau sudah di neraka dikasih enggak? Enggak. Udah selesai. Jadi begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga ia mengaruniakan, sehingga ia memberikan ya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Kalau demikian saya pikir-pikir dalam perenungan saya Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya hidup ini bukan sejati sementara kita hidup ini. Semu. Betul juga ya, karena pada akhirnya akan selesai kan kita kan? Akan selesai. Ya toh, kembali kepada apa? Debu. Ada yang diciptakan dengan emas perak? Ada nggak? Ada. Kalau ada yang diciptakan dengan emas perak, berarti kembali ke emas perak gitu ya? Enggak. Alkitab mencatat kita ini dibentuk, kita ini diciptakan melalui apa? Debu. Dan kita akan kembali berdebu. Gagahnya seperti ini besok ya tadi lama meneh. Jadi tanah liat lagi, ya Pak Pompi gede besar, Pak Doni gede besar, Pendeta Lim juga gede besar. Besok kita sama-sama jadi tanah, jadi debu lagi Pendeta. Ya, jadi debu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penebusan Allah itu membuat kehidupan kita memiliki kehidupan yang sejati dan kekal. Memiliki kehidupan sejati dan kekal Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang kita raih, segala sesuatu yang kita kejar dari waktu ke waktu, apa yang disebut sebagai kekayaan, harta benda, jabatan itu Bapak Ibu Saudara, semua semu. Tadi pagi dalam khotbah saya, orang rela membeli tempat pemakaman di tempat yang mahal. Di salah satunya di sini tuh di Cikarang ya. Saya belum pernah masuk. Kapan ya kira-kira? Jadi saya belum pernah ke San Diego. Katanya ada yang 1M katanya ya. Katanya itu, nggak ngerti juga saya. Gitu. Wah itu karena banyak uang. Bahkan ada orang yang berkata, pendeta besok kalau saya mati buang ke laut aja. Buang ke laut, nggak bikin repot. Selesai, hilang. Gitu ya. Bahkan saya pesan kepada keluarga dulu, kalau saya mati bawa ke kampung halaman. Tanah nggak usah beli, di sini beli. Memperpanjang, kalau lupa ditumpuk. Gitu ya. Ya, kalau lupa memperpanjang ditumpuk, gitu ya. Gitu. Untung orang Kristen itu tidak terlalu fokus kepada dunia pemakaman, gitu ya. Jadi nggak terlalu fokus. Mau ditumpuk ya biar aja, gitu ya. Gitu. Saudara semua semu. Yang kita kejar, yang kita upayakan dengan kerja keras itu semua semu, saudara. Ya semua semu. Lalu demikian apa kita lebih baik duduk-duduk pangku tangan pendeta? Ya jangan. Karena Alkitab berkata orang yang enggak bekerja jangan diberi apa? Makan. Kerja yang baik. Ya kerja yang baik tetapi enggak usah kompromi dengan dunia gitu ya. Ya dapatkan rezeki itu dengan baik gitu. Dapatkan berkat itu dengan baik, enggak usah dengan cara-cara yang tadi miring-miring, karena Tuhan memaklumi tadi ya, miring-miring dikit lah, enggak apa-apa, kan pendeta enggak tahu, teman enggak tahu gitu ya. Tapi kan Anda tahu, lalu Tuhan tahu, ya Tuhan tahu. Nah saudaraku yang saya kasihi Tuhan, semua semu. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara kita semua terus diberkati dan memang itulah Allah kita, memelihara kehidupan kita. Tetapi ingatlah, bahwa semua yang kita miliki sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Hanya di dalam Yesus Kristus saja saya dan ibu bapak saudara mendapatkan kehidupan sejati dan kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus saja kita mendapatkan kehidupan sejati
kehidupan yang benar-benar hidup dan kekal bersama dengan Yesus Kristus di surga nanti. Karena itu Bapak Ibu Saudara, itulah kasih Allah sedemikian luar biasa. Sampai Dia membayar kita dengan harga yang amat sangat luar biasa mahal. Dosa lagi-lagi tadi saya katakan tidak dapat diselesaikan dengan apapun di dunia ini, kecuali melalui Yesus Kristus. Karena itu saya mengajak mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan mengucap syukur. Bersyukurlah atas jaminan hidup sejati dan kekal itu yang Tuhan berikan oleh karena iman Bapak Ibu Saudara, oleh karena iman saya kepadanya. Bersyukurlah, kiranya rasa syukur itu menjadi gaya hidup kita. Apapun yang terjadi, mari kita bersyukur karena kita sudah memiliki jaminan abadi. Mau hancur, mau berantakan, mau rusak, mau merosot ekonomi kita, tetaplah bersyukur. Sakitmu tidak kunjung sembuh, bersyukurlah kepada Tuhan. Apapun, mari kita bersyukur. Karena rasa syukur itu didasari dengan keyakinan di mana kita mendapatkan jaminan hidup sejati. Wong di dunia enggak lama. Ya toh, 100 tahun enggak lama dibanding nanti ya. Jadi kiranya Bapak Ibu meresponi firman Tuhan ini, yang pertama, mari bersyukur. Rasa syukur itu menjadi gaya hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pertahankan imanmu sampai akhir. Pertahankan imanmu sampai akhir, Bapak Ibu Saudara, apapun. Kalaupun kalian, Bapak Ibu Saudara, ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh pacarmu, ekonomimu berantakan sekarang ini, jangan tinggalkan Yesus Kristus. Amin. Siap? Kok 2 saja? Lebih ya? Ya. Siap? Yang muda-muda saya sering berkata, enggak usah cemas. Pasangan hidup itu Tuhan sudah siapkan, hanya belum ketemu. Makanya sering ke gereja, sering hadir persekutuan-persekutuan, ngobrol satu dengan yang lain. Siapa tahu cinta mulai, benih cinta itu mulai tumbuh gitu kan. Gitu, enggak pernah bersekutu, enggak pernah jejaring. Ya. Ayo bersekutu kaum muda remaja, ketemu di situ. Pak Pendeta senang kalau sama-sama pemuda-pemudi gereja Baptis Cengkareng menjadi suami istri. Wais, senang. Rasanya tumpang tangannya beda. Oh enggak, nanti diplesetin nanti. Jadi, saudara, enggak usah putus asa ya. Kalaupun sedang putus cinta, enggak usah sedih. Happy saja, bawa happy. Bawa happy, Tuhan beri yang terbaik nanti, betul enggak? Amin. Kok yang jawab yang tua-tua? Ya maksudnya yang tua-tua mengaminkan anaknya. Ya. Gitu. Jadi saudara, persekutuan seringkali menjadi ajang kita menumbuhkan cinta, gitu ya. Saya ketemu Bu Stefanus karena saya ada di seminari. Kalau enggak ketemu dia, gitu. Jadi itu saudara. Jadi pertahankan imanmu saudara. Apapun persoalan, kesulitan, apapun, bahkan sampai kalaupun gereja mengalami penganiayaan, harus dianiaya, jangan tinggalkan imanmu. Memang sama-sama kita belum mengalami, saya belum mengalami, tetapi saya rindu kalaupun gereja mengalami penganiayaan ke depan, gak tahu seperti apapun, saya mau benar-benar menjadi Stefanus. Ya, saya benar-benar mau menjadi Stefanus, sekalipun dirajam oleh batu, kepala saya, tubuh saya hancur, paling segera mati, lalu lanjut ke surga kan, gitu. Jadi enggak apa-apa, kalaupun gereja mengalami penganiayaan, enggak apa-apa.
Yang penting iman kita tetap. Jangan tinggalkan Yesus Kristus apapun yang terjadi. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, bawalah keluargamu. Membawa anggota keluarga, suami, istri, anak, mantu, cucu, orang tua kepada Yesus Kristus. Jangan saudara sendiri masuk surga lalu keluargamu enggak. Jangan saudara sendiri yang memiliki hidup sejati dan hidup kekal lalu anggota keluargamu enggak. Tangisi mereka. Tanya anakmu hari ini di mana? Mengapa? Lagi ngapain mereka? Hei para orang tua, bawa anak-anakmu, bawa cucumu untuk dekat dengan Tuhan. Di dunia ini hanya sementara, gemerlapan dan berbagai gemerlapan sifatnya sementara. Jangan tinggalkan Yesus Kristus. Mari para orang tua, bawa anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, orang tua kita, istri, suami yang belum percaya supaya mereka menikmati kasih Allah, yaitu hidup sejati dan kekal tadi. Termasuk mari kita meresponi firman Tuhan pagi ini, memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Memperkenalkan Kristus kepada orang lain supaya orang lain pun boleh menikmati akan kasih Allah yang luar biasa itu. Saudaraku, menaruh iman itu harus menjadi tekad dan komitmen kita kepada Yesus Kristus. Bersyukur kalau Bapak Ibu sudah percaya kepada Yesus Kristus. Itu berarti ada jaminan hidup sejati dan kekal. Bersyukurlah. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum, maka hari ini menjadi kesempatan yang amat sangat berharga untuk saudara memutuskan mengambil sebuah keputusan, menerima dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus atau ragu, hari ini, saat ini saudara, menjadi perkenanan Allah untuk menganugerahkan hidup sejati dan hidup kekal, melakukan penebusan untuk saudara. Karena itu jangan sia-siakan. Kalau memang ada di antara saudara yang belum percaya kepada Yesus hari ini, saat ini menjadi perkenan Allah menyelamatkan saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dengan firman Tuhan pagi ini. Amin. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Saudara, firman Tuhan jelas berkata bahwa Allah memang mengasihi kita. Tetapi bukan berarti kalau Allah mengasihi kita tidak ada penghukuman atas pelanggaran, atas dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Itu Allah kerjakan. Tetapi puji nama Tuhan, karena kasih-Nya, karena kasih Allah kepada manusia yang ada di dunia ini, kasih Allah kepada kita semua. Allah memberikan, Allah mengirimkan, Allah membayar dengan harga yang mahal. Allah mengorbankan Yesus Kristus. Allah didomi, mengirimkan, membayar, mengorbankan anaknya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat Bapak Ibu Saudara membuka hati, pikiran, dan seluruh kehidupan saudara akan Tuhan dan firman-Nya pagi ini, responi secara tepat. Mari semakin setia kepada Tuhan. Mari semakin mengasihi Tuhan. Mari semakin setia, taat, melayani Tuhan sampai akhir. Apapun
Apapun persoalan yang Bapak Ibu Saudara, mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan beri kekuatan kepadaku, aku mau setia sampai akhir. Kalau itu menjadi komitmenmu Bapak Ibu Saudara, Tuhan saya mau sampai akhir. Setia sampai akhir. Karena hidup sejati dan hidup kekal itu hanya ada di dalam Engkau. Silakan angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, menjadi komitmen Bapak Ibu Saudara. Tuhan saya mau setia sampai akhir. Apapun persoalan, seberat apapun persoalan yang saya alami, yang saya hadapi. Silakan angkat tangan kalau memang itu menjadi puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau komitmen untuk Tuhan saya mau setia sampai akhir. Apapun persoalan kehidupan saya. Silakan angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih ada, silakan turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang lain, kalau masih ada. Bapak Ibu mau setia sampai akhir? Kalaupun ada banyak persoalan, katakan itu kepada Tuhan. Sambil mengangkat tangan, saudara berkata, Tuhan tolonglah saya. Saya mau setia sampai akhir ya Tuhan. Ada banyak persoalan, tetapi tolonglah saya. Kalau masih ada, saya beri kesempatan yang terakhir. Kalau saudara mau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan saya mau setia sampai akhir. Masih ada? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang setelah mendengar firman Tuhan ini baru pertama kali mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus, atau bahkan mungkin selama ini masih ragu, menjadi kesempatan yang amat sangat berharga. Silakan angkat tanganmu. Tuhan katakan, Tuhan saya mau menerima Engkau. Puji Tuhan. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Yang lain. Yang mungkin baru pertama kali, atau mungkin ragu selama ini bimbang. Ada Bapak Ibu Saudara yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Ada? Ada? Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Roh-Mu yang kudus terus berbicara kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna. Engkau telah memberikan, Engkau telah mengirimkan, Engkau telah membayar dengan lunas, Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kami. Sehingga oleh karena iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami mendapatkan jaminan hidup sejati dan hidup kekal. Ada anak-anak Tuhan yang secara terbuka mengangkat tangan untuk setia sampai akhir. Tuhan kuatkan iman mereka. Tidak mudah memang, ada banyak tantangan, baik internal maupun eksternal. Tetapi komitmen itu kiranya Tuhan berkati, Tuhan teguhkan. Kami semua ingin sampai akhir ya Tuhan. Setia sampai akhir. Ada anak Tuhan yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan teguhkan iman itu, Tuhan kuatkan. Meterikan firman-Mu ini ya Tuhan, dalam loh hati yang paling dalam. Biarlah firman-Mu mengakar, bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara kami yang di ruang Zoom dengan respon mereka masing-masing, Tuhan juga memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian Aku Bersyukur Atas Kasih-Mu. Kita pujikan bait 1 dan 2 saja. Aku bersyukur atas kasih dan nyata dalam Al-Masih tercurah bagi aku ini walau hampa
diri karena kasih-Mu yang suci. Bait kedua. Kasih-Mu Tuhan tak terhingga dalam hidupku indah. Ku heran namun ku marah setiap hari kasih-Mu nyata. Aku ucapkan syukur kini karena kasih yang abadi. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mengembalikan segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita melalui persembahan, persepuluhan maupun persembahan lainnya. Panggilan memberi diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami yang mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kami saat ini mengembalikan segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan supaya persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya dapat menjadi layak dan persembahan yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa seluruh tangan-tangan yang akan mengelolanya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan saja, agar setiap persembahan persepuluhan kami boleh dapat memuliakan nama Tuhan, digunakan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan persembahan ini, layakkan persembahan ini ya Bapa. Haleluya, amin. Amin. Pujian Damai Bagaikan Sungai, nyanyian pujian 313 akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan, dibantu oleh sembahan. Damai bagaikan sungai, damai bagaikan sungai, damainya yang di dalam hatiku. Damai bagaikan sungai, damai bagaikan sungai, damai bagaikan sungai, damainya yang di dalam hatiku. Bait yang kedua, sukacita melimpah, sukacita melimpah, sukacita melimpah, sukacita di dalam hatiku. Melimpah, sukacita melimpah, sukacita melimpah, sukacita di dalam hati. Katakan kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan di dalam hatiku. Kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan melimpah, kasih Tuhan di dalam hatiku. Bait yang terakhir, ada hidup abadi, ada hidup abadi, ada hidup abadi, ada hidup di dalam hatiku, ada hidup abadi, ada
Saatnya kita akan memperhatikan Warta Gereja Minggu 3 April 2022. Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan Zoom bisa mendownload Warta Gereja melalui grup Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, dan teman-teman Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja bisa melihat di lembaran yang sudah dibagikan. Yang pertama, kebaktian Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus akan kita laksanakan pada hari Jumat 15 April 2022 jam setengah 10 pagi. Di dalam kebaktian tersebut akan ada upacara pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Mari kita semua mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian Jumat Agung. Kemudian selanjutnya untuk yang berulang tahun pada minggu ini, Bapak Timotius Sumardi pada tanggal 3 April, Bapak Haryanto tanggal 3 April, Bapak Aprianus Wijaya tanggal 4 April, dan Ibu Yuvina tanggal 5 April. Kemudian Saudari Yuvina. Saudari Yuvina tanggal 5 April. Kemudian yang ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Petrus Karyadi tanggal 3 April yang ke-33. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang sudah saya sebutkan namanya hadir dalam kebaktian minggu ini, dipersilahkan untuk maju ke depan. Ataupun yang ada di Zoom. Ya, di Zoom ada Pak Mardi. Oke, ada Pak Mardi, selamat ulang tahun. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari bersama-sama menyanyikan selamat ulang tahun dan panjang umurnya kepada teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Langkahmu untukmu teman, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umur, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya, Bapak Ibu, silakan berdiri bersama-sama. Panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang merayakannya minggu ini, termasuk yang berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati sehat dan umur panjang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kami, bersama dengan Pak Timotius Sumardi, Pak Haryanto, Dr. Aprianus Wijaya dan Saudari Yuvina, serta bersama dengan Bapak Ibu Karyadi yang berulang tahun pernikahan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami ini. Kami mendoakan supaya Tuhan memberi sehat, umur panjang, dan terus menyertai setiap langkah kehidupan saudara-saudara kami ini. Pagi ini Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan terus kami tengadah kepada Engkau. Kami berdoa untuk Pak Indro yang ada dalam perawatan di Jogja. Kiranya Tuhan memberkati Pak Indro. Berilah kepadanya kekuatan, kesembuhan,
datang daripada Tuhan. Berkati juga istri hamba-Mu, Bu Stefanus. Kami bersyukur terus Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Dan kami terus menyerahkan pergumulan ini, pergumulan kami bersama. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan bahkan mujizat-Mu nyata untuk Bu Stefanus. Kami juga berdoa untuk Karen yang saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Baptis Kediri. Karena pendarahan kiranya Tuhan memberkati dia. Tuhan menolong dokter yang sedang menanganinya dengan hikmat-Mu sehingga Karen segera pulih sehat dan kembali mengerjakan tugas tanggung jawabnya di sana. Berdoa juga untuk Pak Sidi, kami juga terus bersyukur dan mendoakan Tuhan terus dengan tangan kuasa-Mu bekerja. Setiap kali ada tindakan cuci darah, Tuhan berkati, Tuhan pakai, dan Engkau yang memberi kekuatan bahkan menyembuhkan kepada Pak Sidi. Berkati juga Ibu Tio Kim Moi, Ibu Lim Chun Nio, dan beberapa teman kami yang lain. Ada Pak Pamruli, ada Ibu Sumartini, ada Pak Kris Sebua, dan teman-teman kami yang lain, yang sama-sama tengadah. Kami berseru dan mohon belas kasihan daripada Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memberkati mereka. Bapak Surgawi, hamba-Mu pagi ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkatilah dengan hikmat-Mu para pemimpin bangsa kami. Presiden, Wakil Presiden, jajaran Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah, para pejabat tinggi negara, para pengambil kebijakan. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat-Mu. Tuhan tolong mampukan mereka untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, dan berkatilah bangsa ini dengan kerukunan, satu dengan yang lain sebagai warga negara yang majemuk, yang beragam, supaya kami benar-benar menjadi warga negara Indonesia yang terus-menerus menjalin persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh. Akhirnya hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh umat Allah, baik yang ada di ruangan gedung gereja ini maupun yang ada di ruang Zoom. Tuhan mohon berkat-Mu untuk umat-Mu, untuk seluruh sidang jemaat-Mu, dalam hidup mereka, masa depan mereka, kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, usaha mereka, pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberkati dengan cara-cara Tuhan sendiri. Dan kami percaya bahwa Tuhan Sang Pemelihara tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau hadir dalam semua situasi yang dihadapinya, dan Engkau memberi kekuatan bahkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini seru doa kami yang bersama-sama kami panjatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus mempersembahkan bakti penyembahan kami, biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ibu bapak saudara, mari kita mengakhiri ibadah bersama kita pada saat ini. Mari kita pulang dan melanjutkan hari-hari kita atas berkat Tuhan, atas anugerah Tuhan. Arahkan hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Taatilah Dia, setia kepadanya. Andalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus melimpah menyertai ibu bapak, saudaraku, anak-anakku semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu
Bukan nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan memberkati kita semua.